Ya, Siti Hajar kemudian lari bolak-balik Safa Marwah sampai akhirnya keluar air Zam-Zam, tidak di Bukit Safa, juga tidak di Bukit Marwah. Keluarnya justru dari kaki atau tidak jauh dari kakinya Ismail. Hikmahnya, tidak setiap hasil itu muncul dari usaha kita. Kadang hasil itu muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kadang begini, kalau setiap kita berusaha hasilnya itu datang dari usaha kita, seringkali manusia itu punya pikiran, tuh kan, Mang Tea atau Aa Tea hebat. Ini semua hasil kerja keras saya. Ini semua hasil usaha saya. Karena dia berusaha, hasilnya datang dari usahanya. Dia berusaha, hasilnya datang dari usahanya. Makin lama-lama dia punya pikiran, ini semua karena kerja keras saya. Ini karena keringat saya semuanya. Akhirnya seperti Qarun. Qarun ketika diingatkan, wahai Qarun, harta yang Anda miliki itu dikasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Qarun, enak aja. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya seperti ini karena saya punya ilmu, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya, karena kerja keras saya. Allah tidak mau orang beriman, Allah tidak mau orang bertakwa, Allah tidak mau kita tertipu dengan usaha kita. Bukan tidak boleh berusaha, usaha tetap jalan, tapi seringkali hasil itu tidak muncul dari usaha. Allah ingin menjaga kita dari perasaan tertipu oleh usaha kita. Nah, Siti Hajar akhirnya dapat air Zam-Zam, kumpul air Zam-Zam, kemudian Siti Hajar minum, kemudian anaknya Ismail juga minum. Dan kalau di padang pasir ada air, itu burung-burung biasanya muter di atas. Orang-orang biasanya kalau lewat Mekah, lewat Ka'bah, mereka lewat begitu saja. Tapi kali ini ketika mereka lewat, kok ada burung di atas? Biasanya di sini nggak ada mata air. Kenapa sekarang ada burung di atas? Mungkin di bawahnya ada mata air. Coba dicek. Dicek ternyata ada ibu, ada seorang perempuan dan anaknya. Nah, ini kabilah namanya kabilah Jurhum. Jurhum, kabilah yang pertama kali atau yang kedua setelah setelah Ismail dan Siti Hajar yang datang ke sana. Kemudian kata kabilah Jurhum, boleh nggak kalau kami istirahat sebentar di sini? Kami minta air, kami tinggal di sini. Kata Siti Hajar, oh silahkan. Dengan catatan ini air milik kami, ini mata air kami yang mengendalikan. Mulai satu orang datang, satu kelompok datang, dua kelompok datang, satu kabilah, dua kabilah, sampai akhirnya rame. Dan muncullah kota Mekah. Jadi berawal dari mana munculnya kota Mekah? Kota Mekah berawal dari doa sang ayah, positive thinking sang ibu, dan usaha sang ibu, Siti Hajar. Jadi kalau kita pergi ke kota Mekah, melihat kota Mekah, yang diingat ini kota positive thinking. Ini kota optimisme. Walaupun tanahnya tandus, walaupun kering, walaupun berbatu, justru di sanalah kita diajarkan optimis. Optimis itu nggak ada nilainya kalau semuanya hasilnya itu bisa kita bayangkan. Misal, optimis itu kalau urusan lancar, optimis itu nggak ada nilainya. Tapi kalau misalkan tekanannya berat, kondisinya sulit untuk bisa berhasil, di situ nilai optimis baru terasa. Kondisi kering, suami tidak ada, anak nangis, makanan habis. Tapi Siti Hajar bisa optimis. Optimis itu baru ada nilainya kalau di kondisi seperti itu. Contoh. Ini masih di sekitar kota Mekah. Tadi Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah, jaraknya sekitar 3-4 km. Ada namanya Jabal Thur, Gunung Thur. Tempat Rasulullah sembunyi, tempat Rasulullah nginap sebelum Rasulullah hijrah. Jadi kalau digambarkan di peta, ini Mekah, ini Madinah di utara, Gunung Thur itu ada di selatan. Mekah, Madinah, Gunung Thur. Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi Rasulullah tidak langsung pergi ke Madinah. Ibaratnya begini, kalau saya pengen pergi ke Jakarta, saya pengen kabur, lari ke Jakarta, saya pengen hijrah ke Jakarta, misalkan saya buron, saya dikejar-kejar. Saya pengen pergi ke Jakarta. Tapi saya pergi ke Tasik dulu.
Jakarta ke barat, Tasik ke timur. Kira-kira ada yang nyangka nggak kalau saya ke Tasik dulu? Nggak ada yang nyangka kalau saya mau ke barat, saya ke timur dulu. Nggak ada yang nyangka orang-orang kalau Rasulullah mau ke Madinah, tapi Rasulullah ke selatan dulu. Usaha sudah maksimal. Usaha untuk menjaga diri, usaha untuk supaya tidak tertangkap sudah maksimal. Beliau perginya ke arah selatan, kemudian beliau naik ke atas gunung, itu luar biasa terjal. Perjalanan kurang lebih sekitar 2-3 jam. Terjal luar biasa. Yang saya bayangkan luar biasa fisiknya Rasulullah SAW. Ketika beliau naik Jabal Thur, usia beliau 53 tahun. 53 tahun, fisiknya kuat luar biasa. Naik Rasulullah pertama, dari Mekah ke arah selatan dulu, mundur dulu 4 km. Dan ketika mundur bukan sembunyi, naik ke atas gunung. Naik ke atas gunungnya bukan setengah, bukan di tengah gunung, bukan di tengah-tengah, bukan di bawah, tapi sampai ke puncak. Totalitas. Sampai ke puncak, kemudian ada gua, Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua. Tapi kata Abu Bakar, ya Rasulullah tunggu di luar, biar saya yang masuk duluan. Abu Bakar masuk duluan, kemudian Abu Bakar bersih-bersih. Ada lubang-lubang disumpel, khawatirnya lubang itu lubang kalajengking, lubang macam-macam, lubang hewan hewan berbisa dan seterusnya, ditutup, bajunya sebagian disobek, ditutup. Selesai bersih semuanya, lubang-lubang semua ditutup. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah silakan Anda masuk. Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah capek, usia 53 tahun, naik gunung terjal seperti itu. Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Tidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar itu siapanya Rasulullah sih? Sahabatnya Rasulullah, betul. Tapi jangan lupa, Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Kan anaknya Abu Bakar itu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah. Jadi ini cerita menantu yang tidur di pangkuan mertua. Belum disebut mencontoh Rasulullah kalau belum bisa tidur di pangkuan mertua. Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar, kemudian dari kakinya Abu Bakar itu keluar kalajengking. Ada satu lubang yang tidak terlalu kencang, mungkin ditutupnya. Keluar kalajengking, ditutup pakai jempolnya Abu Bakar. Jempol kakinya Abu Bakar ditutup. Kalajengkingnya berontak. Karena berontak, akhirnya kaki Abu Bakar, jempol Abu Bakar disengat. Sakit Abu Bakar. Abu Bakar menahan rasa sakit. Saking sakitnya Abu Bakar keluar air mata. Abu Bakar tidak mau membangunkan Rasulullah SAW. Keluar air mata, kemudian mengalir di pipi Abu Bakar, jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah, ada apa? Kata Abu Bakar, ludightu ya Rasulullah. Kaki saya kesengat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mana coba lihat kakinya. Dilihat, kemudian diludahi, dioles-oles, sembuh. Rasulullah nginap. Orang-orang kafir Quraisy, ini dia, kita belajar lagi. Rasulullah usaha untuk sembunyinya sudah maksimal. Sudah mundur ke arah selatan, sudah naik ke gua, sembunyi di gua, dan guanya itu luar biasa, sangat-sangat tersembunyi. Rasulullah sembunyi. Sekali lagi, ketika kita sudah berusaha maksimal, seringkali Allah membuat kita merasa kalau hasil itu tidak datang dari usaha. Selalu Allah buat seperti itu. Bagaimana caranya? Datang orang-orang kafir Quraisy, mereka naik persis di gua Rasulullah tinggal. Mereka naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Di gua Rasulullah tinggal, mereka berdiri sampai kata Abu Bakar ke Rasulullah, ya Rasulullah, bisik-bisik, ya Rasulullah, andai mereka melihat kaki mereka, mereka pasti bisa melihat kita. Jadi bentuknya gua Thur itu begini. Ini pintu masuk. Kemudian ada tangga sedikit, ada batu sedikit, kemudian ada batu untuk istirahat, kemudian ada batu lagi ke atas. Orang kafir Quraisy ada yang di sini dan ada yang di bawah. Jadi untuk naik dari bawah itu kita harus agak sedikit merunduk. Kata Abu Bakar, kalau mereka melihat ke kakinya saja, mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Rasulullah sudah usaha maksimal, tapi kalau kita di posisi Rasulullah, kita menggantungkan diri hanya kepada usaha saja dan kita tidak positive thinking kepada Allah, kita pasti akan pesimis. Kita pasti akan usaha saya sudah sia-sia. Saya sudah mikir luar biasa 100%, rencananya sudah maksimal, ternyata masih gagal. Ternyata masih ketahuan juga. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah di mulut gua, kata Rasulullah begini. Ini kata Rasulullah. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu
dua orang dan Allah jadi yang ketiganya. Apa prasangkamu terhadap Allah? Apakah Allah akan membuat kita ketahuan? Atau Allah akan membuat kita aman? Masalah prasangka. Sekali lagi masalah prasangka. Optimis, positive thinking, husnudzon itu baru ada maknanya kalau kita pada posisi terdesak, kalau kita pada posisi terbawah, kalau kita pada posisi tertekan. Di situ positive thinking ada maknanya. Optimis di situ, sehingga kata Rasulullah, apa pendapat Anda wahai Abu Bakar? Pandangan Anda kalau ada dua orang, Allah jadi yang ketiganya. Sehingga kata Abu Bakar, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalimat yang sama persis seperti kalimatnya Siti Hajar. Idzan lan yudayyi'an Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yang penting pastikan kalau kita ada di jalan Allah. Kalau kita ada di jalan Allah, positive thinking kepada Allah, percaya kepada Allah, optimis pada Allah, serahkan kepada Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Di satu riwayat diceritakan di mulut gua itu ada laba-laba. Di riwayat yang lain diceritakan di mulut gua itu ada burung yang sedang bertelur. Tapi riwayat yang saya lebih condong ke riwayat ini, jadi cerita tentang laba-laba, cerita tentang burung dara yang sedang bertelur, mungkin benar. Tapi yang paling benar adalah Allah membuat mata orang kafir Quraisy itu tidak bisa melihat ke bawah. Tidak mau melihat ke bawah. Mereka hanya melihat ke atas. Nggak ada sepertinya Muhammad di sini. Oke, kalau gitu kita turun lagi. Siapa yang mengendalikan mata mereka? Kalau Allah mau, Allah biarkan mata mereka melihat ke atas. Andai mereka melihat ke bawah begini saja. Berapa senti sih jarak antara mata dari sini ke bawah? Hanya 20 mili. Siapa yang menahan jarak 20 mili? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah dan Abu Bakar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnuzonnya, dengan positive thinkingnya kepada Allah. Usaha maksimalnya itu di mata Allah, kalau dibandingkan dengan pertolongan Allah itu tidak ada bandingannya. Jadi usaha tetap jalan, tapi jangan pernah menggantungkan kepada usaha. Gantungkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.